Oke. Yes. Oke, kita udah full time ya. Jadi seperti biasa kita akan melakukan eh untuk instant review seperti biasa ya. Jadi ya begitu dekat, begitu jauh. eh Gol kemenangan tadi oleh Erling Haaland. Siapa lagi kalau bukan Haaland? Uh, Kesempatan tadi ada dari Eze di babak kedua, babak pertama ya, kena tiang. Gabriel juga kena tiang. Havertz tadi harusnya bisa lebih tenang. Sundulannya tadi harusnya bisa lebih ke bawah bolanya. Bola yang sangat bagus tadi dari siapa ya? Dari kanan tadi. eh Tadi dari kanan siapa ya? Apakah Madueke atau siapa tadi ya dari kanan tadi? Sebentar sebentar. Kok saya jadi lupa tadi dari kanan ini tadi. eh dari siapa sih tadi ya? Dari Martinelli tadi, dari Martinelli ya ke dari kanan. Uh, Gyökeres tadi nggak bisa menjadi pembeda juga. Nggak terlalu banyak yang bisa didapatkan tadi Gyökeres untuk di pertandingan ini ya. Huh, satu-satunya kesempatan kita hanya dengan gol, goal difference, goal difference ya. Jadi seperti yang saya preview kemarin ya, kalau kalah kesempatan kita hanya tinggal di goal difference. Jadi harus cetak gol yang banyak di 5 pertandingan terakhir, which is edan sih kalau 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 musim ini diakhiri dengan goal difference, menurut saya akan menjadi musim yang gila sih ya. Kalau sampai musim ini diakhiri dengan goal difference, eh akan menjadi musim yang super gila sih. Sebentar, saya mau lihat dulu. Kalau statistik saya rasa udah nggak perlu dilihat ya. Udah unggul kemana-mana sih Manchester City tadi kalau kita lihat secara statistik. eh Sebentar, tadi itu saya mau memastikan ini adalah untuk Manchester City-nya dulu. Oke ya. Fixtures-nya mereka akan ketemu Burnley ya di tengah pekan nanti. Arsenal udah ketemu siapa nggak tengah pekan ini? Kayaknya Arsenal tengah pekan ini, tunggu, tengah pekan ini Arsenal melawan Atletico ya di Champions League. Manchester City tengah pekan ini ada ketemu Burnley. Oke, sebentar. eh Oke, ini ya tengah pekan ini Arsenal akan ketemu Atletico Madrid ya, Champions League. Oh, abis itu kita Fulham. Oke ya, kita masih ada Champions League. Lalu mereka ada FA Cup di akhir pekan. Oke, abis itu tengah pekan. Oke. Is this the end? Saya udah bilang jatah kalah kita udah habis ya. Eh, kita udah memakai jatah kalah kita kemarin melawan Bournemouth. Jadi pertandingan ini kita maksimal hanya boleh seri, nggak boleh kalah. Tapi kita udah kalah, jadi ya mau gimana lagi nih. Burnley masih, saya rasa Burnley sih nggak akan kemana-mana lah ya. Oke, kita lihat secara tabel dulu. Ya ampun, jadi lemes banget ya. Oke,
ya, sebentar. Poinnya udah habis ini ya poinnya. Ya kalau mereka bisa menang dari Burnley, saya rasa Manchester City akan unggul dari Arsenal dari segi gol. Walaupun menang 1-0 ya, menang 1-0 pun kalau mereka menang dari Burnley 1-0 mereka akan unggul dari jumlah gol. Ya, dari jumlah gol mereka akan menang, jadi akan ada di 66 gol ya. Jadi saya rasa itu akan tetap akan menjadi keunggulan ya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ya, saya rasa jadi kalau kita ngomong secara statistik udah nggak perlu diomongin lagi. Ini tinggal kita membahas bagaimana ke depan. eh Ya, ini saya rasa mau nggak mau kita harus adalah menang gol sih. Ya, Newcastle, habis itu Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace. Akan menjadi musim yang sangat berat sih ini ya. Ya, that's it saya rasa ya. Nggak ada yang bisa kita iniin apa ya, nggak ada yang bisa kita hanya bisa kalau kita berharap pada permainan kita, satu-satunya harapan kita adalah 5 pertandingan terakhir harus menang dengan jumlah gol yang gila-gila sih. Harus menangnya di atas 3-0 semua ya. Menurut saya kalau kita ingin menjuarai IPL, sisa harapan kita cuman tinggal menang di 5 pertandingan terakhir dengan jumlah gol yang gila-gila gitu aja sih. eh Ya, saya rasa sih tinggal itu sih ya, apa namanya, untuk musim ini ya. Kalau poin sama yang pertama siapa bang? Kalau poin ini kan kemarin yang saya udah bilang ya di preview kemarin saya udah bilang 3 skenario untuk Arsenal untuk bisa juara. Kalau kita menang ya berarti kita menang di Burnley. Kalau kita seri itu sampai pertandingan terakhir kita ngelawan Crystal Palace baru bisa menang. Kalau ini kalah, satu-satunya kesempatan hanya kita adalah goal difference. Jadi di 5 pertandingan terakhir ini kan kemarin di preview kemarin saya udah bahas. Ntar saya buka lagi deh ini ya untuk preview kita. Nih ya, sebentar. Ini saya buka di sini dulu sebentar. Oke ya, di mana ya? Mana preview kita kemarin. Ini. Oh, ya ini sebentar kita full screen bisa nggak? Ya ini ya, jadi di sini sih kita tinggal untuk Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley sama Crystal Palace ya. Jadi dengan di 5 pertandingan sisa ini satu-satunya harapan kita ini dengan asumsi Manchester City menangin semua sisa pertandingan mereka ya. Apakah mereka bisa kepleset? Bisa aja, kita nggak tahu. Tapi asumsinya Manchester City memenangkan semua pertandingan mereka. Satu-satunya harapan kita untuk bisa menjuarai IPL ini adalah harus menang besar lawan Newcastle, menang besar lawan Fulham. Ini harus menang besar semua nih. Jadi yang kita harus unggulkan adalah goal difference gitu ya. Jadi satu-satunya harapan nih cuma tinggal goal difference gitu. Karena kalau ini skenarionya, ini skenario. Nah, ini kan sekarang saat ini kita skenario 2 ya. Manchester City menang ya dengan asumsi Arsenal dan City memenangkan semua laga sisa mereka. Maka untuk bisa menang IPL kita harus mencetak gol sebanyak mungkin karena poin akan sama dan juara akan ditentukan dengan goal difference.
Ya ini sebelum pertandingan ini kita unggul goal difference ini 2 gol ya dibandingkan City. Tapi ya ini kan kita dengan kekalahan ini goal difference kita cuma tinggal satu ya. Jadi ini goal difference kita cuma tinggal satu. Jadi di tengah pekan nanti kalau Manchester City kan ngelawan Burnley ya. Kalau mereka menang lawan Burnley berapapun skornya 1-0 pun mereka dengan gol 1-0 pun mereka akan nyalip Arsenal ya gitu. Jadi eh, ini menurut saya sih yang akan menjadi hal yang sangat penting ya. Oke, bentar. Ini keluarnya gimana ya? Skip. Ya, gitu. Jadi, ya itu aja sih. Saya rasa saya udah nggak ada yang bisa saya ngomongin lagi. Ya, saya rasa untuk apa namanya? Dengan apa namanya itu satu-satunya harapan sih. Jadi ini bukan asumsi ya, tapi lebih ke harapan. Kalau asumsi tadi kan semuanya kita menang, kalaupun kita menang semua, Manchester City menang semua, ya harapan kita cuman itu gitu. Jadi harapan kita nggak boleh cuman menang 1-0 2-0. Untuk EPL selanjutnya kita harus menangnya 3-0 4-0 gitu. Ya jadi udah nggak bisa untuk menang 1-0 2-0 di uh, 10.000 dari Faisal Akwan. Pesan, O'Reilly jago ya tadi sih kalau main dual difference, jadi inget title Racemu sama City yang Aguero. nah itu sih. Jadi ya kalau main goal difference jadi ingat title race MU sama City yang Aguero. Ya ini apakah kita bisa? Eh, nggak tahu juga ya. Tapi buat saya sih kemungkinan besar ini ya arahnya kita mau ke sana mau nggak mau ya. Karena ya mau gimana lagi? Tinggal itu doang ya yang bisa kita harapkan saat ini, karena jatah kalah kita udah makan jatah kalah nih sekarang ya. Kan yang kemarin saya bilang waktu kita kalah sama Bournemouth itu jatah kalah kita udah habis. Karena feeling saya ini sebenarnya kemarin bukan feeling sih, tapi lebih ke bahwa ya udah jatah kalah kita tuh dipakainya di sini nih, di Etihad ya. Jatah kalah kita pakai di sini. Ternyata udah kita pakai duluan di Bournemouth tuh jatah kalah kita. Jadi ya sebenarnya sih 5 pertandingan terakhir nih menurut saya kita bisa menang, tapi apakah kita bisa menang besar gitu kan? Jadi harapan kita cuma tinggal di situ. 5 pertandingan terakhir kita harus goal difference-nya gila gitu kan. Jadi harus menang menang menangnya harus di atas 3 gol semua sih. Nggak bisa menang 1-0 2-0 lagi nih. Jadi kalau kalau kita ngomong EPL di 5 pertandingan terakhir nih harus menangnya di atas 3-0 semua ya. Oke, supaya cepat saya akan bacanya di apa namanya, bacanya hanya untuk member aja ya. Oke, jangan lupa makan ya guys, minimal. Let's go bang. Sebentar. Eh, oke, ya. Terus masa nggak ada dukung pelatih sendiri sih, aneh ya. Saya sih masih mendukung sampai musim selesai ya. Jadi sampai musim selesai saya masih mendukung Arteta, karena tadi sekali lagi kalau saya udah Arteta out artinya saya udah menyerah. Saya belum menyerah. Permainan Arsenal bagus, sudah lama Arsenal nggak main sebagus ini, harusnya draw, ada 3 peluang. Ya ada, menurut saya tadi yang paling sial sih sebenarnya Eze ya tadi. Aduh gila tuh Eze, tendangannya bagus banget. Sayang sekali melipir keluar ya. Dapat UCL, IPL pasti musim, kenapa pada melewat gini. Oke Bang Riswanda, let's go. Nggak, saya kan ya kita pasti, saya kalau ngelihat ini pasti sedih ya karena kita kalah gitu. Kalah pasti sedih gitu. Jadi cuman ya tadi artinya kita bukannya tanpa harapan musim ini, cuman ya ini edan sih kalau buat saya kalau sampai ini kita goal difference ini akan jadi gila banget sih. Artinya kita sekali lagi kita nggak bisa cuman menang 1-2 gol.
menangnya ini harus di atas 3 gol semua. Harus menang di atas 3 gol semua gitu ya. Eh, apa lagi? Sebentar, ini kok saya jadi agak kelewatan ya. Sebentar. Ini tadi oke, 2-1. Iya, mana lagi nih yang member yang belum saya baca. Let it all work out. Pada nggak pede juara sih ya. Ya, saya rasa sih ini kita masih masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya. Kalah salah pelatih emang yang main Arteta, pemain buang peluang. Ya ini sih kalau dari saya sih tadi secara peluang kita, secara strategi sebenarnya udah oke ya. Saya nggak ngerasa ada yang salah dengan strategi kita. Cuman memang tadi untuk golnya Cherki ya di babak pertama itu pergerakan yang brilian, pergerakan yang luar biasa itu. eh, saya rasa akan sangat sulit untuk membendung gol seperti itu tadi, dengan pergerakan Cherki di babak pertama. Lalu golnya Haaland, eh ya Gabriel tadi kalah dalam menjangkau bola ya. Gabriel kalah dalam menjangkau bola dari Haaland tadi. Saya rasa itu memang ya itulah Haaland gitu ya. Jadi makanya menurut saya sih ini akan menjadi uh musim yang gila sih. Kalau kalau sampai kita bisa juara sih musim ini akan jatuhnya di goal difference dan menurut saya akan menjadi musim yang sangat gila sih ya. Ya sekali lagi ini tadi kalau kita mau lihat, ini kita eh, ya ini uh, kalau saya rasa Manchester City akan bisa menang besar nih lawan Burnley. Everton mungkin bisa menjadi pengganjal sedikit, dalam artian mengganjal ini mungkin menangnya cuma 1-0 gitulah ya. Brentford sama Brentford sih mungkin enggak, tapi Bournemouth mungkin juga tadi sekali lagi bisa menjadi penghambat, golnya nggak terlalu banyak. Aston Villa dan Crystal Palace juga mungkin bisa menjadi penghambat. Penghambat di sini buat saya bukan bukan artinya mereka bisa menjegal, artinya membuat Manchester City kalah ya atau seri gitu, tapi buat saya bahwa ini para klub-klub ini artinya mungkin bisa mengganjal golnya nggak banyak-banyak gitu. Tadi adalah mungkin perkiraan saya adalah untuk Everton, Bournemouth, ya Bournemouth sama Aston Villa lah mungkin yang bisa menjaga golnya nggak terlalu banyak gitu. Nah ini makanya kita paling susah mungkin untuk bisa cetak gol banyak Newcastle ya. Newcastle ini menurut saya mungkin yang paling sulit bagi kita untuk nggak bisa cetak gol banyak. Fulham juga sih mungkin. Tapi ya intinya sih satu-satunya harapan kita saat ini menangin semua pertandingan dan harus golnya harus di atas 3 sih, harus gol besar semua nih menangnya gitu. Ya, saya rasa kayaknya gitu ya. Gimana mau juara pada manifesting nomor 2 gini, yes. eh Salah kalah hari ini gak apa-apa, sampai akhir musim menang terus, kalaupun poin sama mudah-mudahan ya. Ini jadi satu-satunya harapan kita di goal difference. Dan tadi ya, jadi perhitungannya seperti itu, apakah bisa terjadi, walahu alam, kita nggak tahu gitu kan. Dan mungkin akan menjadi ini yang gila sih, ini menurut saya akan menjadi musim yang gila ya. Kalau bisa jadi juara ini pasti akan menjadi juara yang sangat luar biasa banget, karena harus goal difference gitu kan. Dan dengan goal difference ini artinya kita, pertandingan-pertandingan yang akan kita lalui sampai akhir musim ini harus gila gitu ya. Oke, dari saya gitu aja kayaknya. Jadi saya tutup untuk live stream kita. Well, we give it a shot. Jadi udah, menurut saya sih tadi sekali lagi secara permainan kita
nggak ada yang terlalu salah, nggak ada yang terlalu apa ya, saya rasa nggak ada blunder-blunder yang bikin kita kayak kayak pertandingan Bournemouth kemarin ya, tapi lebih ini memang eh antar kualitas aja sih ya. Jadi antar kualitas pemain aja. Kualitas pemain Manchester City sedikit di atas kita. That's it. Kita saya rasa itu yang harus kita akui. Kalau dari segi strategi menurut saya tadi kita ya kalau mau dibilang kalah juga enggak, sebenarnya secara strategi kita nggak kalah, tapi memang secara kualitas pemain ya like it or not kualitas pemain kita kalah kalah satu tingkat ya gitu. Oke, dari saya kayaknya sekian dulu, bentar dari member yang pada pengen Arteta out, nanti musim depan dia juara sama City baru tahu rasa. eh Karbit Jir, Glory Hunter-nya kelihatan banget, yes. Tapi ya udah itu aja ya. Jadi kalau buat saya itu sih satu-satunya harapan kita. Karena kalau kita mau berharap untuk Aston Villa ya, Aston Villa, karena Aston Villa menurut saya mereka udah aman sih. Jadi Aston Villa menurut saya mereka udah nggak ada yang dikejar ya. Sebentar. Tadi kalau kita mau ngomong Aston Villa, secara mereka sih secara di tabel menurut saya kayaknya mereka udah aman ya. Dengan 58 poin sebenarnya sih masih bisa dikejar, tapi kayaknya dengan Chelsea yang melempem, Aston Villa feeling saya sih udah aman. Liverpool ya mungkin sih ini untuk menjaga keamanan sih adalah untuk Aston Villa sama Liverpool aja ya, untuk jaga keamanan poin gitu kan, supaya nggak dikejar, karena ini kayaknya sih udah fix sih untuk 5 besar kita ya ini, Arsenal, Manchester City, United, Villa sama Liverpool menurut saya itu udah apa namanya udah fix sih, nggak bakal kemana-mana lagi. Jadi makanya saya nggak terlalu berharap Aston Villa akan bermain terlalu ngotot sih dengan Manchester City ya gitu, karena buat saya mereka kayaknya ya udah gitu, apa, cari ini aja, cari untuk keamanan poin mereka udah aman gitu. Oke, ya sekali lagi dari saya sekian dulu, saya tutup dulu. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin. Apa ya? Terima kasih yang udah nyawer-nyawer juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah like, share dan subscribe. Untuk kalian yang nontonnya setelah live stream selesai, jangan lupa untuk di hype juga ya. Ya harapannya tipis sih, tapi harapan itu masih ada. Jadi seperti kata udahlah, nggak usah ini ya. Jadi saya rasa kayaknya sekian dulu. Thank you teman-teman, saya tutup dulu ya, sampai ketemu di video kita berikutnya.